وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita ngomongkan lagi puasa untuk anak-anak yang belum balik. Dalam perkara sholat, Nabi SAW memerintahkan muru as-sobi bisolah idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asra sinin fadribu alaiha. Perintahkan anak kalian untuk sholat kalau usianya menginjak 7 tahun. Jika sudah menginjak 10 tahun, kalau nggak sholat, maka bisa dipukul jika nggak mau sholat. Sedangkan mengenai perintah mengajak anak-anak untuk puasa dapat dilihat dari riwayat berikut. Umar radhiyallahu anhu berkata kepada seorang yang mau kemampuan di bulan Ramadan, celaka kamu, perhatikanlah puasa anak-anak kamu, kita. Lantas beliau memukulnya karena ia dalam keadaan mabuk. Imam Al-Bukhari membawakan pula dalam kitab Sahihnya bab puasanya anak kecil. Lantas beliau membawakan hadis dari Ar-Rubai binti Muawiyah. Dia berkata, Nabi SAW mengutus seorang pada pagi hari di hari Asyura 10 Muharram ke salah satu perkampungan Ansor. Lalu beliau berkata, man asbaha muftiran falam yutimma baqiyata yaumi. Siapa yang tidak berpuasa pagi hari, maka hendaklah dia menyempurnakan sehari dengan berpuasa. Wa man asbaha sha'iman falyasum. Barang siapa yang berpuasa di pagi hari, hendaklah dia berpuasa. Man asbaha muftiran falam yutimma baqiyata yaumi. Terjemahannya menurut saya kurang pas ya. Man asbaha muftiron, siapa yang kemudian pagi hari itu berbuka, falyutim baqiyata yaumi, maka sempurnakan harinya. Maksudnya ya buka aja terus, udah makan. Nah, yang kedua, man asbaha shaiman, dan siapa yang kemudian puasa falyasum, maka lanjutkan puasanya. Kayaknya yang pas seperti itu. Berkata, kami berpuasa setelah itu dan kami mengajak anak-anak kami untuk berpuasa. Jadi anak-anaknya diajak untuk berpuasa. Kami membuatkan pada anak-anak mainan dari bulu. Jika saat puasa mereka ingin makan, maka kami berikan kepada mereka mainan. Akhirnya mereka terus terhibur hingga mereka menjalankan puasa hingga waktu berbuka. Jadi ini menunjukkan bahwasanya anak itu perlu dilatih, dan kalaupun perlu dikasih hadiah, perlu dikasih motivasi, kasih lah. Nah, di sini menunjukkan bahwa adalah anak dididik puasa sejak kecil, kalau mereka kuat, kalau mereka merengek, nah maka tapi ya perlu dicek ya. Kadang ada anak-anak tuh yang nggak ngeluh, nggak merengek, tapi keluarganya dingin, udah mulai pucet gitu. Nah itu nek disuruh puasa terus bisa mati. Nah, perlu buka aja. Dulu kayak gitu tuh si Kamil itu pernah. Sahur ya bar subuh itu bal-balan. Ya, jam 4 atau jam 3 kan. Oh, tidur ya, tapi lebih keringat dingin, menggigil di tempat yang baik kan. Suruh buka. Terus kembali lagi udah nggak pucet. Kalau dibiarin sampai maghrib ya bisa layatan gitu. Itu jadi orang tua juga harus apa sih, harus teliti, jangan sampai kemudian dibiarin terus bablas. Ibnu Battal radhiyallahu anhu berkata, para ulama sepakat bahwa ibadah dan berbagai kewajiban tidaklah wajib kecuali jika seorang sudah balik. Jadi apapun kalau belum balik ya nggak wajib, kalau udah balik ya wajib. Namun mayoritas ulama menganjurkan agar anak dilatih puasa dan melakukan ibadah supaya nantinya mereka tidak meninggalkannya dan terbiasa serta mudah melakukannya ketika sudah wajib. Jadi ada sebuah masjid itu yang anak mudanya suruh bina saya itu. Itu takmirnya itu cerita. Itu waktu anak-anaknya masih kecil, saya ajak TPA pada nggak mau. Sekarang anaknya gede pada nggak sholat. Baru datang ke saya, gimana mas anak nggak sholat? Jadi masa jawab dulu waktu kecil kenapa nggak diajak ke masjid, nggak mau diajak TPA. Itu ya. Jadi melatih jiwa, melatih diri, khususnya pada anak itu ya dari kecil. Nggak bisa nanti nunggu SMP, nunggu SMA baru diajak ke masjid, aneh. Dari kecil ada seorang ustadz di Seragen itu, dari kecil diajak bapaknya ke pengajian, ke taklim aja ilmu. Nah, dia senang banget sama ilmu, tapi dia belajar terus. Itu kalau kamu ingin anak kamu mencintai ilmu ya, kamunya pengajian, kajian, majelis ilmu, pengajar. Ibnu Munzir sebagaimana
Dinukil oleh Ibnu Battal mengatakan para ulama berselisih pendapat kapan waktu orang diperintahkan untuk puasa. Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sirin dan seterusnya menyatakan bahwa anak diperintahkan ketika telah mampu. Nah, mampunya kapan ya? Kapan aja. Umur 6 tahun sudah dilatih mampu ya, monggo. Al-Auza'i menyatakan bahwa jika anak telah mampu berpuasa 3 hari berturut-turut dan tidak lemas, maka ia sudah dibebani kewajiban menjalankan ibadah puasa. Ishaq berkata jika anak telah berusia 12 tahun, maka ia sudah dibebani menjalankan ibadah puasa karena biasa. Ibnu Al-Majushun berkata jika anak telah mampu, maka ia telah wajib puasa. Jika ia tidak mampu, tanpa undur, dan bukan karena sakit, maka ia tetap wajib mengganti unturnya. Jadi ulama berbeda pendapat. Nah, pendapat saya mengacu kepada tadi yang tertulis tadi itu. Angka-angka ini nggak ada patokannya. Yang jelas ada patokannya nih. Rufi al-Kolam. Nah ini yang ada patokannya ini. Ya, kewajiban itu tidak dilakukan atau tidak diwajibkan kepada orang tidur sampai bangun, pada anak kecil sampai mimpi basah. Jadi mimpi basah ini. Nah, artinya sebelum mimpi basah ya dia nggak wajib, tapi harus dilatih. Makanya di beberapa kajian itu saya sampaikan, jangan cek Bapak Ibu, gitu. Waktu balik dulu misalnya SMP, gitu. Utang berapa, sahur. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.